Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Sahidun. Channel ala kadarnya untuk berbagi settingan manajemen bandwidth Mikrotik. Nah, ya, judulnya itu script game online, browsing, sosmed, YouTube, download. Nah, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada senior-senior Mikrotik yang telah memberi tutor di berbagai forum Facebook, WA, dan Telegram, sehingga saya mengerti sedikit-sedikit tentang Mikrotik. Wabil khusus buat Om Philip ini yang telah memberi saya inspirasi untuk membuat skrip sederhana ini. Nanti skrip akan saya bagikan di kolom deskripsi. Untuk itu simak tutornya, cara pemakaiannya sampai selesai. Di sini yang pertama kita melihat Mikrotik. Nah, yang penting Mikrotik kita disetting dulu untuk connect sama internet dan disetting hotspot sesuai kebutuhan. Ini di sini saya sudah saya setup untuk hotspotnya dan IP-nya. Oh iya, untuk pemilihan IP kita juga harus cermat, karena kalau kita salah pilih IP mungkin terjadi bentrok atau apa, itu yang menyebabkan kesalahan pemilihan IP. Untuk settingan Mikrotik itu seharusnya kita memakai IP privat yang punya aturan. IP kelas A 10 titik sekian, terus kelas B 172 titik sekian, kelas C 192 titik sekian. Di sini saya memakai IP kelas B. Nah, langsung saja lihat settingannya. Ini full. Nah, ini untuk PPOE saya memakai ini 17.2, 17.7.1. Untuk hotspot sendiri 172.17.0/40 sampai 2 atau segmen per 23. Nah, ini yang penting kita udah tahu dasar-dasarnya settingan. Ini settingan dasar sudah, yang penting hotspot sudah jalan. Kalau sudah begini, ini sebenarnya sudah jalan, sudah stabil. Tapi kalau kliennya banyak, ada yang main game, ada yang browsing dan segala macam, kalau kita nggak manage secara betul, itu bisa-bisa tarik-tarikan. Yang menang siapa, yang HP-nya bagus, dialah pemenangnya. Gitu. Nah, fungsinya ini, maka dari itu saya sedikit berbagi untuk manajemennya. Nah, ini tabel skripnya, tabel utamanya. Di sini saya memakai 2 ISP. ISP-AL saya memakai 50 MB, dapat uploadnya 10 MB. Terus ISP game saya memakai download 10 MB dan dapat upload 2 MB. Nah, tinggal dibagi-bagi, sesuaikan saja sama kebutuhan kondisi di lapangan. Nah, saya 50, saya tulis di sini global 50. Game saya alokasikan 5 MB saja. Nah, berarti selain game kita punya
akses itu 45 MB. Untuk uploadnya juga demikian. Uploadnya saya dapat total dari ISP itu 10. Saya taruh di sini 10. Untuk game saya alokasikan 2 MB saja cukup. Upload traffic, untuk upload masih ada sisa 8. Nah, ini pokoknya settingannya seperti ini. Nah, ini untuk Simple Qui nanti penjelasannya. Langsung saja ke script. Nah, lihat di mikrotiknya. Yang pertama kita menuju ke firewall. Firewall kita lihat Menjel, row, address list dia masih kosong. Begitu juga dengan Qui3 dia masih kosong. Nah, yang pertama kita tambahkan untuk row dan address list. Scriptnya ini tinggal copy saja, urut pokoknya dari 1 sampai 5. Copy. Nah, lihat perubahannya. Nah, row sudah terbentuk, terus address list juga sudah ada ini. Privat lokal. Saya memakai IP kelas B 172.17.0.0/23. Di sini privat lokal 172.16.0.0/12. Berarti IP lokal saya 172.17 itu sudah termasuk di sini. Jadi aman, tidak perlu menambahkan IP lokal lagi. Cukup dalam privat lokal saja sudah cukup. Nah, row sudah. Terus yang kedua tambahkan address list BIM pada notepad yang telah disediakan. Oh ya, karena ini address listnya panjang, kalau ditulis di Excel dia di copy paste mikrotiknya nggak mampu, jadi mending yang kecil saja saya taruh di notepad. Ini ada banyak, ini panjang sekali. Mau di blok atau di Ctrl A juga boleh. Saya ingin cepat Ctrl A saja. Ctrl A, copy. Ini address list, lihat ya, ini baru 43. Saya tambah new terminal, paste di sini. Nah, terus tambah terus itu IP game. Ini IP game dari berbagai sumber. Yang kemarin Om Pilih bagikan udah di sini, terus tak tambahin dari sumber mana lagi itu. Lihat itu IP gamenya. Kalau rekan-rekan punya IP game yang lain tinggal ditambahkan di sini. Nah, di sini saya sengaja memakai IP game agar mikrotik saya yang notabene mikrotik plastik, CPU-nya lebih adem. Karena kalau game pakai raw, dia raw untuk nangkep IP game itu cukup menguras CPU. Kalau mikrotiknya plastik banget, dia bisa-bisa CPU-nya melonjak. Kalau 941 jangan pakai ginian, meledos itu nanti mikrotiknya. Nah, di sini sudah ya, address list sudah paham sampai di sini. Terus kita ke nomor 3, Simple Qui 3. Nah, tinggal copy paste di sini. Copy. Qui3.
tambahkan aja paste. Kita lihat perubahannya di Quitree. Nah, dia sudah membentuk. Ini sudah Quitree sudah terbentuk. Terus sehabis Quitree apalagi, kita beralih ke Menjel nomor 4 ini. Copy aja. Copy. Nah, di sini lihat firewall Menjel. Copy, pastekan di sini. Nah, Menjel sudah terbentuk. Di sini saya Menjel asli sebenarnya ada 31. Ini tak tambahin TTL 1 biar klien-klien tidak share ke perangkat, karena HP-HP Xiaomi itu gampang sekali untuk share wifi-nya. Jadi biar ibaratnya saya jual voucher 1 itu dipakai 1 HP saja, karena vouchernya udah murah, masa iya mau dibagi-bagikan lagi gitu. Nah, sudah sampai di sini paham Menjelnya. Ini trafficnya sudah jalan. Untuk Quitree-nya juga sudah jalan. Nah, di sini kalau kita punya total download 50 MB, di sini download trafficnya itu tak batasi 45, kan nggak mungkin lah itu akan melebihi 45. Jadi game itu masih aman. Nah, kalau untuk ICMP, DNS sama remote itu jarang-jarang dipakai. Itu terpakainya kayaknya cuma sesaat aja. Makanya ini tak kasih limit 10 MB-nan saja. Itu nanti tinggal menyesuaikan saja dengan keadaan ISP masing-masing. Sudah cukup. Terus untuk yang kelima atau yang terakhir ini root. Oh ya, kita udah tahu ini. Untuk ISP kedua saya pakai DHCP client, itu defaultnya itu 0. Kita ketik gateway-nya di sini. Nah, begitu ketik di sini, ini outputnya itu 5 sudah menyesuaikan ini. Nah, tinggal copy saja lagi. Copy. Tinggal dilihat ini root untuk game belum ada. Saya paste di sini. Nah, enter. Nah, dia langsung terbentuk untuk routing game. Nah, tinggal dilihat ISP 2, ISP game, trafficnya sudah jalan ini. Lumayan udah mulai ada anak-anak yang bermain game. Nah, sudah. Terus yang ke terakhir terus kapan berakhirnya? Ini ke user profile. Nah, user profile di sini saya menggunakan Micmon. Jadi untuk script on login-nya saya pasrahkan kepada Micmon. Jadi saya cuma memberi tambahan di user profile itu script logout. Nah, ini copy di sini, copy. Terus kita ke hotspot user profile masing-masing. Nah, ini script. Nah, nggak taunya belum settingan awal belum tak hapus, ini masih ada ini. Nah, ini remove sini. Terus untuk GUI, nah saya di sini simple GUI, saya membuat GUI hotspot dan PoE atau rumahan ini di sini. Nah, kalau lihat kayak gini kan kurang enak dipandangnya gitu. Jadi saya mengarahkan
user itu tak arahin ke parent masing-masing. Yang hotspot nanti masuk di sini, nanti yang rumahan masuk di kui ini rumahan. Nah, caranya cukup mudah, itu kembali lagi ke user profile. Nah, ini insert kui before itu bottom, parent kui-nya kita arahkan ke hotspot. Nah, semua user profile arahkan ke hotspot. Nah, lumayan ini banyak user profilnya. Gini hotspot. Gitu juga nanti untuk yang rumahan. Kita menuju ke hotspot dulu nih. Hotspot semuanya saja dibuat parent hotspot. Terus untuk PPOE juga rumahan, oh iya, jangan lupa juga ini script on logoutnya ini diisi, ini sesuaikan ini PPOE. Ini sudah ada, udah di-apply saja ini. Oke, udah, semuanya sudah. Kita lihat ke kui-nya. Ini user hotspot masih di atas, belum masuk ke parent-nya. Nah, ingin tahu cara menambahkan atau mengedit biar user ini, user yang sudah aktif langsung otomatis ke parent hotspot. Kita ke host, hotspot, host, kita Ctrl A saja, Ctrl A, terus kita del. Nah, kalau kita del, otomatis si simple kui dia user otomatis pindah ke parentnya masing-masing. Begitu juga untuk PPOE rumahan, ini statusnya masih aktif. Nah, ini biar user ini tak del aja dulu, nanti begitu aktif dia langsung masuk ke parent rumahan ini. Oh ya, bagi rekan-rekan yang ingin memakai script ini, tinggal download, linknya ada di kolom deskripsi, silahkan download. Saya memang menggunakan password untuk RAR-nya. Untuk passwordnya, kalau rekan-rekan membutuhkan, tinggal ini. Nah, passwordnya tanya Pak RT tanpa spasi, seperti ini. Tapi nanti kalau sudah download, nanti rekan-rekan jangan ke rumahnya Pak RT, karena ini passwordnya sudah cuma tulisan aja, tanya Pak RT, bukan perintah ke tempatnya Pak RT. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang masih kebingungan memakai atau memasang script yang saya maksud. Nah, mohon kritik, saran dari semuanya agar script ini terus berkembang, agar kedepannya jauh lebih baik. Saya percaya ini masih banyak kekurangannya, tapi
Kalau rekan-rekan suhu mikrotik mau menambahkan dengan senang hati, saya menerima masukannya, karena saya juga di mikrotik baru-baru saja, tidak mempunyai lisensi mikrotik. Saya belajar otodidak. Nah, maklum saja gitu ya. Mungkin sekian dulu penjelasan untuk skrip yang saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.